Raungan ngoceh yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema tanpa henti di atas langit kota Tianbei seperti guntur, menyebabkan seluruh kota menjadi sunyi sesaat. Banyak tatapan yang samar-samar membawa kejutan ditembak ke arah suara itu berasal. Raungan itu secara alami mencapai panggung batu langit. Segera, semua orang memancarkan gelombang demi gelombang seruan. Tatapan mereka mengikuti arah suara itu berasal sebelum akhirnya berhenti di atas tangga klan Hong. Ini sebenarnya Hong Tian. Tanpa diduga, dia juga telah diaduk kali ini. Xiao Yan itu kemungkinan akan sial kali ini. Hong Tian itu dikabarkan menjadi bintang 5 Douzong. Kekuatannya bahkan lebih besar dari Chen Yun dari pavilion petir angin. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan boneka itu, dia pasti tidak akan bisa menahan serangan dua elit Douzong. Xiao Yan mengabaikan percakapan pribadi di sekitarnya. Tinjunya sedikit menegang. Jika Xiao Yi ada di sini atau jika Tian Huo Zunze sudah bangun, dia tidak perlu takut pada leluhur klan Hong. Sayangnya, salah satu dari dua pembantunya yang hebat telah terpisah darinya sementara yang lain sedang tidur. Xiao Yan benar-benar mengalami kesulitan mengalahkan dua elit Douzong dengan hanya mengandalkan boneka iblis bumi kecuali dia menggunakan teratai api Buddha marah yang terbentuk dari 3 api surgawi. Namun, jika dia melakukan itu, dia pasti akan melemah. Tempat ini adalah wilayah klan Hong. Selain itu, ada keberadaan pavilion petir angin 500 km jauhnya. Sudah jelas bahwa itu akan merugikan baginya jika dia terlalu terjerat di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa mundur dulu hari ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Tatapannya dengan cepat beralih ke boneka iblis bumi, yang sedang bertarung sengit dengan Hong Yun. Alisnya tanpa sadar bersatu. Orang tua Chen Yun itu sepertinya sudah menyadari niatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba pergi keluar untuk mengganggu boneka iblis bumi, berusaha mencegahnya diambil oleh Xiao Yan. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan menjadi dingin saat melihat tindakan Chen Yun. Sadar akan lonjakan tiba-tiba dalam niat membunuh di dalam hati Xiao Yan, tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba melepaskan cahaya berwarna perak yang mencolok. Kecepatan serangannya tiba-tiba meningkat karena kedua tangannya seperti palu yang dengan keras menabrak Chen Yun, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Chen Yun juga sedikit berubah saat merasakan peningkatan mendadak dalam kecepatan boneka iblis bumi. Dia buru-buru manuver semua douki dalam tubuhnya. Meskipun demikian, tubuhnya gemetar setiap kali bertabrakan dengan boneka iblis bumi. Perasaan mati rasa sedang ditularkan dari lengannya. Brengsek. Hanya apa boneka ini terbuat dari? Kekuatan fisiknya sebenarnya menakutkan ini. Hati Chen Yun tanpa sadar merasakan kejutan saat dia merasakan rasa sakit yang ditularkan dari lengannya. Xiao Yan, cepat pergi. Jangan tunda lagi. Akan terlambat jika kamu menunda lebih lama lagi. Suara cemas Han Chi diam-diam ditransmisikan saat Xiao Yan mengendalikan boneka iblis bumi, membuatnya meningkatkan kecepatan serangannya. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar pengingat Han Chi. Dia merasakan bahwa dia telah dikunci oleh aura yang dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, pihak lain akan dengan cepat menyusulnya. Cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat tangannya tiba-tiba meraih ke arah lubang besar. Kekuatan hisap melonjak dan menarik tubuh Hong Li darinya. Xiao Yan meraih tubuhnya dan mengamatinya. Segera, Xiao Yan tertawa dingin dan berkata, "Kamu benar-benar memiliki kehidupan yang cukup kuat. Aku tidak dapat membunuhmu bahkan setelah semua ini. Tapi, itu sama baiknya." Kelopak mata Hong Li yang tidak sadar berkedut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia ingin membuka matanya, tetapi luka seriusnya menyebabkan dia menyerah begitu saja setelah upaya yang. Suara tajam angin kencang bergema di langit setelah Xiao Yan meraih Hong Li. Segera, sosok samar dengan liar melesat ke arah panggung batu langit dengan cara seperti kilat. Niat membunuh yang gelap dan padat yang menyebar dari sosok itu bisa dirasakan meskipun jaraknya sangat jauh. "Brat, turunkan Hong Li. Jika tidak, kamu akan mati." Sosok manusia itu melihat orang yang Xiao Yan pegang dengan tangannya dari jarak yang sangat jauh. Segera, raungan marah sekali lagi ditransmisikan.
Chen Yun, yang bertahan dengan pahit, merasakan kegembiraan di hatinya setelah mendengar raungan ini. Pandangan periferalnya melirik dan memang melihat sosok Hong Tian. Dia buru-buru berteriak, "Orang tua Hong, orang-orang dari klan Hong Anda semua telah mati di tangan bocah ini. Cepat bunuh dia!" Ledakan. Cahaya perak tiba-tiba mematahkan blokade Chen Yun ketika kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya dan tinju dengan keras menabraknya. Chen Yun mengerang di bawah kekuatan besar ini mendarat. Seutas darah segar merembes keluar dari sudut mulutnya. Chen Yun. Sosok cahaya yang bergegas berhenti setelah mendengar tangisan Chen Yun, memperlihatkan seorang lelaki tua berpakaian merah, berwajah kuning. Dia merajut alisnya dan melihat boneka iblis bumi yang mengganggu Chen Yun. Seorang hikmat juga muncul di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun sedang ditekan dan dikalahkan oleh boneka itu. Apa yang kamu cari? Boneka ini adalah sesuatu yang dimiliki bocah itu. Begitu Anda membunuhnya, boneka itu secara alami akan berhenti. Cepat serang. Jangan biarkan bocah itu lolos. Jika tidak, anggota klan Hong Anda akan mati tanpa alasan. Chen Yun dengan marah berteriak sementara Hong Tian dikejutkan oleh boneka iblis bumi. Tatapan jahat Hong Tian perlahan berhenti pada Xiao Yan di langit saat mendengar teriakan Chen Yun. Dia berkata dengan padat, "Berat, patuh lepaskan Hong Li. Orang tua saya akan membiarkan Anda mengalami kematian yang cepat." Xiao Yan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik Chen Yun, yang sedang ditekan oleh serangan boneka iblis bumi. Dari kelihatannya, boneka itu mungkin bisa membunuh orang tua ini jika ada sedikit lebih banyak waktu. Selain itu, bahkan jika itu tidak dapat benar-benar membunuhnya, itu pasti akan mengubahnya menjadi negara yang terluka parah. Xiao Yan ingin menunda beberapa waktu tapi Hong Tian tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa Chen Yun tidak akan bisa bertahan lama di bawah boneka yang kuat. Terlepas dari siapa orang tuamu, aku yang lama pasti tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan utuh setelah kamu membunuh begitu banyak orang dari klan Hongku. Hong Tian Xiao berbicara dengan sinis. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi sosok ringan yang bergegas menuju Xiao Yan. Niat membunuh yang keras itu menyebabkan rasa dingin muncul di kulit cukup banyak orang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah Hong Tian Xiao, yang telah bergegas, sebelum tiba-tiba dia tersenyum dingin. Telapak tangannya menekan dada Hong Li sambil meraih bahunya. Setelah itu, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkan Hong Li dengan keras dengan cara yang mirip dengan melempar tembakan. Orang tua, saya telah menyembunyikan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh Hong Li. Jika kamu tidak mengejarnya dan menyelesaikannya, dia pasti akan mati begitu kekuatan tersembunyi meledak. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah membuang Hong Li ke samping. Bajingan! Sosok cahaya yang dengan liar menyerang Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Tatapan Hong Tian ragu-ragu sejenak sebelum dia mengeluarkan raungan marah. Dia berbalik dan dengan cepat mengejar ke arah Hong Li telah dilemparkan. Meskipun tubuhnya telah bergerak, raungan lain, yang dipenuhi dengan niat membunuh, ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Berat, aku akan menggunakan nama leluhur klan Hong untuk bersumpah bahwa aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu satu persatu dan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya tidak bisa hidup atau mati. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan ganas Hong Tian. Dia benar-benar mendengar terlalu banyak ancaman serupa. Namun, tidak ada yang berhasil menyadarinya bahkan hari ini. Hong Tian baru saja berbalik saat tatapan jahat Xiao Yan tiba-tiba melesat ke arah Chen Yun. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan gelap dan dingin saat segel tangannya tiba-tiba terbang. Douk yang kuat dengan cepat diaglomerasi. Hati Chen Yun tiba-tiba tenggelam saat merasakan tindakan Xiao Yan. Dia sudah hampir tidak bisa menghadapi serangan boneka iblis bumi. Jika Xiao Yan bergabung pada saat ini, kemungkinan nasibnya akan mengerikan. Orang tua ini, jadi bagaimana jika orang itu mati? Dia hanya sampah, apa perlunya menyelamatkannya? Chen Yun hanya bisa dengan marah mengutuk Hong Tian di dalam hatinya saat dia panik. Dia juga tidak menyangka bahwa dalam menghadapi dua elit Do Uzong yang mengungkapkan diri, Xiao Yan tidak memilih untuk segera melarikan diri.
Sebaliknya, dia telah mengalihkan salah satu dari mereka dan memfokuskan kekuatannya untuk berurusan dengan yang lain. Taktik habis-habisan semacam ini gila. Ledakan. Pukulan lain dengan kekuatan menakutkan dikirim dengan keras terbang, dan menyebarkan Douki yang agung di depan Chen Yun, mengguncangnya sampai dia terus mundur. Perasaan bahaya muncul di dalam hati Chen Yun saat langkah kakinya bergegas kembali. Sudut matanya melayang dan orang hanya bisa melihat sosok samar muncul di belakangnya. Sidik jari energi kristal seukuran telapak tangan diam-diam muncul di tempat tangan sosok itu berada. Energi yang terkandung di dalamnya menyebabkan wajah Chen Yun berubah. "Segel balik laut!" Xiao Yan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Segel tangan diayunkan dengan cara seperti kilat, dan menyerang pada titik fatal di punggung Chen Yun. Wajah Chen Yun menjadi sangat jelek saat dia merasakan serangan yang datang dari belakangnya. Jika ini terjadi pada waktu normal, pasti tidak sulit baginya untuk menghindar. Namun, pada saat ini, angin tinju boneka iblis bumi telah menutup ruang di sekitarnya. Dia tidak dapat menggunakan kelincahannya Dou Skills. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengepalkan giginya dan dengan cepat berbalik. Air terjun megah seperti Douki keluar dari kedua tangannya. Ledakan. Douki yang agung dan segel pembalik laut bertabrakan dengan sengit. Tubuh Xiao Yan bergetar dan dia buru-buru mundur lebih dari selusin langkah. Di sisi lain, Chen Yun hanya mundur satu langkah. Namun, wajahnya yang sudah pucat semakin pucat. Ledakan. Chen Yun belum punya waktu untuk bersantai setelah mundur selangkah ketika kekuatan liar dan kekerasan, yang menyebabkan ekspresinya berubah, muncul dengan cara seperti kilat di belakangnya. Setelah itu dengan kejam memukul bahunya. Bajingan. Chen Yun akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah menderita pukulan berat ini. Seteguk darah merah segar dimuntahkan. Tubuhnya bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Boneka iblis bumi terus bergegas setelah tubuh Chen Yun baru saja mundur. Itu meraih lengan Chen Yun dan mematahkan jari yang dia kenakan cincin penyimpanannya di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Boneka iblis bumi memegang jari yang patah dengan erat dan berhenti meluncurkan serangan apapun. Sebaliknya, dengan cepat bergegas ke tempat Xiao Yan berada. Akhirnya, Xiao Yan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan lambaian tangannya. Cincin penyimpanan yang dilepas dari jari Chen Yun juga jatuh ke tangannya. "Haha, terima kasih atas hadiahmu, Penatua Chen." Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya melirik ke langit utara. Ada aura marah yang dengan liar bergegas dari arah itu. "Apakah Anda menemukan sesuatu yang hilang?" Tawa dingin terdengar saat Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap tulang di belakangnya. Dengan kepakan sayap tulang, dia naik ke langit, dan pergi. "Bocah, pavilion petir anginku tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati." Chen Yun dengan paksa menahan rasa sakit hebat yang ditularkan dari jarinya. Kedua matanya merah darah saat giginya menggigit ujung lidahnya dengan keras. Beberapa darah esensi dimuntahkan. Darah memiliki cahaya petir samar yang tertinggal di dalamnya. Dengan pandangan tajam ke Xiao Yan, dia melambaikan tangannya dan esensi cahaya petir darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembus tembakan ke arah Xiao Yan sementara yang lainnya terbang menuju langit selatan. Darah esensi yang datang berkedip mengejutkan Xiao Yan. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, esensi cahaya petir darah sangat cepat. Dengan flash, itu menembak ke tubuh Xiao Yan. Cahaya petir darah esensi tidak melakukan apapun untuk menyebabkan ketidaknyamanan sedikitpun pada Xiao Yan saat memasuki tubuhnya. Dia sedikit mengernyit sementara suara ganas Chen Yun sekali lagi ditransmisikan. "Kamu telah dipukul dengan segel petir darah dari pavilion petir angin saya. Pavilion petir angin saya akan dapat menemukan Anda dimanapun Anda melarikan diri." "Bocah, aku ingin melihat di mana kamu bisa bersembunyi. Aku akan menemanimu sampai akhir." Xiao Yan tertawa dingin saat mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapannya berhenti sejenak pada anggota klan Han. Setelah itu, dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi sosok cahaya,
yang dengan cepat melarikan diri ke langit di atas kota Tianbei, sebelum menghilang dalam sekejap mata. Seberkas cahaya tiba-tiba menyala di langit biru yang benar-benar tak berawan dengan cara yang sangat cepat. Mata sosok itu menyapu langit yang jauh sebelum melirik ke belakang. Baru saat itulah sosok itu lambat dan bergumam, dengan melepaskan kemampuan sayap tulang hingga batasnya, kemungkinan bahkan Hong Tian tidak akan dapat mengejar ketinggalan. Selain itu, Chen Yun telah terluka oleh boneka iblis bumi dan aku. Paling tidak, dia tidak akan bisa mengejar dalam waktu singkat. Dengan demikian, dia tidak perlu terlalu takut. Selama orang tua itu mengejarnya sendirian, dia akan membiarkannya mencoba kekuatan boneka iblis bumi. Sosok Xiao Yan sekali lagi melambat saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah yang jauh dari kota Tianbei. Namun, tidak ada satu sosok pun yang muncul bahkan setelah beberapa saat. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Orang tua ini memang berhati-hati. Dia mampu mempertahankan watak rasionalnya meskipun sangat marah. Tampaknya orang tua ini memang memiliki pengalaman tempur yang hebat. Karena dia tidak mengejar sekarang, kemungkinan dia sedang menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari pavilion petir angin. Dia mungkin memiliki akses ke banyak pil obat penyembuhan. Dengan luka-lukanya, kemungkinan dia akan pulih setelah waktu yang singkat. Sekarang, yang paling penting adalah membatalkan apa yang disebut segel petir darah yang ditanam orang tua itu di tubuhku. Jika tidak, situasi saya akan menjadi buruk setelah para ahli dari pavilion petir angin bergegas. Xiao Yan dengan cepat mengambil keputusan saat pikiran ini muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya, dan berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas menuju pegunungan di kejauhan. Kemungkinan tidak ada yang mengerti pikiran di dalam hatinya. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa menciptakan sebuah gua. Setelah itu, dia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan rileks saat cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah perhitungan. Tidak disangka bahwa pavilion petir angin sangat memperhatikan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat mendalam, itu hanya di tingkat rendah kelas D. Tidak ada alasan bagi pavilion petir angin ini untuk memperlakukan teknik dou kelincahan kelas ini sebagai harta yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Xiao Yan duduk bersila, mengusap dahinya, dan tertawa pahit. Hari ini, saya benar-benar menyinggung pavilion petir angin, tetapi saya tidak takut. Wilayah dataran tengah sangat besar. Apakah saya takut tidak punya tempat untuk pergi? Saya tidak percaya bahwa kekuatan pavilion petir angin Anda dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Wajah Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera merentangkan telapak tangannya dan mengungkapkan cincin penyimpanan berwarna perak putih. Cincin penyimpanan masih mengandung darah segar di atasnya. Itu adalah hal yang telah direnggut oleh boneka iblis bumi dari jari Chen Yun sebelumnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Namun, cincin penyimpanan perak putih memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengannya, mencerminkan kekuatan spiritualnya kembali. Apakah jejak spiritual telah ditempatkan di atasnya? Xiao Yan dengan dingin tertawa saat merasakan perlawanan dari cincin penyimpanan. Kekuatan spiritual adalah salah satu bentengnya. Meskipun level sebenarnya jauh lebih rendah dari level Chen Yun, kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah. Bukan tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk memecahkan jejak spiritual yang ditinggalkan Chen Yun. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin penyimpanan berwarna perak putih, yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang agung melonjak dari antara alisnya seperti air banjir. Itu dengan keras menghantam cincin penyimpanan. Dentang! Riak tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari cincin penyimpanan saat mereka bertabrakan. Akhirnya, riak itu dengan keras menabrak dinding gunung. Untuk sesaat, gua gunung bergetar sementara garis retak seukuran kepalan tangan mulai muncul.
Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap tajam ke cincin penyimpanan yang bergetar. Kekuatan spiritual melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan. Jejak spiritual yang ditempatkan oleh seorang elit Douzong memang sangat kuat. Terlepas dari apa yang terjadi, bagaimanapun, itu hanyalah sebuah jejak. Jika pemilik sebenarnya berada di dekat tempat ini, setidaknya dia bisa mengendalikannya dari kejauhan. Namun, Chen Yun saat ini bergegas untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Di mana dia akan menemukan waktu untuk repot-repot tentang perubahan jejak spiritual ini. Serangan kekuatan spiritual yang tak henti-hentinya berlanjut selama beberapa menit sebelum sedikit suara retak akhirnya muncul di gua. Sok langsung melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar suara ini. Dia akhirnya menghapus jejak spiritual orang tua itu. Chen Yun, yang duduk bersila di panggung batu langit di kota Tianbei, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritualnya rusak. Matanya mengungkapkan ekspresi buas saat dia meraung marah. Xiao Yan, orang tua saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia jika saya tidak membunuh Anda. Sebagian besar orang sudah meninggalkan panggung batu langit saat ini. Bagaimanapun, semua orang bisa melihat bahwa Hong Tian dan Chen Yun sangat marah saat ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan terlibat secara tidak bersalah di bawah kemarahan kedua orang tua ini. Untuk apa kamu mengaum alih-alih cepat pulih? Hong Tian melindungi Chen Yun di samping, mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat Chen Yun bertindak dengan cara ini. Jejak spiritual di cincin penyimpanan saya telah dipatahkan oleh bocah itu? Chen Yun mengertakkan gigi dan menjawab. Hong Tian terkejut saat mendengar ini. Wajahnya segera berubah sedikit saat dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan Dou Huang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritual Anda? Meskipun boneka itu kuat, jelas tidak memiliki kekuatan spiritual. Entahlah. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Dia berkata dengan suara yang padat, setelah saya pulih sepenuhnya, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hong saya. Orang tua saya akan memastikan bahwa akhir hidupnya tidak akan baik. Hong Tian Xiao dengan ganas menjawab. Saya sudah mengirim berita ke pavilion petir angin. Kemungkinan beberapa ahli akan segera bergegas. Pada saat itu, bocah itu akan kesulitan melarikan diri. Chen Yun melirik tangannya dengan satu jari yang hilang. Kekejaman di wajahnya begitu padat sehingga menyebabkan hawa dingin muncul di hati seseorang. Xiao Yan menutup matanya sedikit saat dia duduk di gua yang dipenuhi cahaya hangat. Sebuah cincin berwarna perak putih di depannya memancarkan cahaya lemah. Sesaat kemudian, cahaya perlahan melemah dan Xiao Yan secara bertahap membuka matanya. Sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangannya ketika dia membuka matanya. Gulungan berwarna perak ini sedikit lebih besar dari yang biasa. Seluruh tubuhnya berwarna perak cerah. Namun, jika seseorang melihatnya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa ada garis-garis merah kecil yang padat di atasnya. Mereka seperti pembuluh darah yang menyebar ke setiap bagian dari gulungan. Mata Xiao Yan melihat gulungan ini dan jantungnya tanpa sadar meningkatkan denyut nadinya. Ini adalah satu-satunya barang yang agak aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Dia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil boneka iblis bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke yang terakhir. Buka. Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membukanya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Cahaya perak pada gulungan itu tiba-tiba melonjak setelah dibuka. Segera, ledakan seperti guntur yang hebat terdengar dan petir setebal paha ditembakkan. Itu dengan keras menabrak dada boneka iblis bumi. Kekuatan yang kuat mengirimnya terbang seperti bola meriam sebelum menabrak dinding. Retakan dengan cepat menyebar di dinding batu di belakang boneka sebelum akhirnya retak dengan ledakan. Memang ada yang aneh. Xiao Yan dengan dingin tertawa saat melihat ini.
Jika dia adalah orang yang menerima serangan itu, dia akan terluka parah karena kurangnya pertahanan. Untungnya, boneka iblis bumi memiliki tubuh fisik yang kuat, dan mampu menerima serangan dengan santai. Gulungan perak perlahan melayang di udara setelah melepaskan petirnya. Namun, masih ada cahaya petir yang berkedip-kedip di atasnya. Mata Xiao Yan melayang di atasnya saat dia memberi isyarat dengan tangannya. Gulungan itu perlahan turun. Saat jatuh, douqi di tubuh Xiao Yan melonjak dan nyala api hati teratai mengkilap berubah menjadi nyala api yang melilit tubuhnya. Gulungan itu tidak menampilkan tanda-tanda yang tidak biasa di hadapan Xiao Yan yang bersenjata lengkap kali ini. Itu diam-diam tergeletak di tangannya. Petir berkedip. Itu tampak seperti ular perak berenang di sekitar, memberikan gulungan itu penampilan yang luar biasa. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tidak ada perubahan yang tidak biasa dalam gulungan itu. Tatapannya mendarat di gulungan itu, dan beberapa kata besar yang dibentuk oleh cahaya petir muncul di hadapannya. 3.000 tubuh ilusi petir. Harta paling berharga dari paviliun petir angin. Itu dikabarkan sebagai teknik dou yang diturunkan dari zaman kuno, kelas tingkat tinggi level D. Setelah keterampilan ini dikuasai, dimungkinkan untuk membentuk tubuh ilusi petir. Tubuh ilusi petir memiliki kekuatan yang mirip dengan tubuh yang sebenarnya. Selama tubuh yang sebenarnya tidak mati, tubuh ilusi tidak akan dihancurkan. Efek seperti dewa ini dapat dijelaskan dalam 4 kata, sebanding dengan kelas Tian. Hanya sebaris kata-kata pendek menyebabkan badai besar segera bergerak di dalam hati Xiao Yan. Avatar dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh sebenarnya. Selain itu, avatar tidak akan dihancurkan selama tubuh sebenarnya tidak mati. Jika ini benar-benar masalahnya, apakah yang disebut tubuh ilusi 3.000 petir ini tidak terlalu menakutkan? Deskripsi itu sebanding dengan kelas Tian bukanlah pernyataan yang berlebihan. Tidak terduga bahwa paviliun petir angin benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Tidak heran itu sangat kuat. Selama seseorang berhasil mempraktikannya, douzun akan setara dengan 2 douzun. Saat bertarung dengan orang lain, itu akan menjadi 2 lawan 1. Orang macam apa dalam level yang sama yang bisa mengalahkan 2 musuh yang setara? Mata Xiao yang menjadi mendidih panas saat tatapannya dengan cepat bergeser sedikit. Di balik baris kata-kata cahaya petir ini ada beberapa kata yang lebih redup. Jelas, ini telah ditambahkan oleh orang lain. Tubuh ilusi 3.000 petir mungkin menakutkan, tetapi sangat sulit untuk berlatih. Salah satu persyaratannya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3.000 petir sampai level tertinggi. Selama bertahun-tahun ini, hanya ada beberapa orang di seluruh paviliun petir angin yang telah berhasil menguasainya. Orang tua saya telah mempelajarinya selama puluhan tahun, tetapi hanya memperoleh sedikit darinya. Sepertinya itu akan dalam hidupku. Gerakan 3.000 petir. Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas dingin saat dia membaca sampai saat ini. Dia akhirnya mengerti alasan Chen Yun sangat terpengaruh saat melihat Xiao Yan menampilkan gerakan 3.000 petir. Hal ini sebenarnya terkait dengan harta paling berharga dari paviliun petir angin. Hehe, aku harus berterima kasih pada orang tua itu. Kalau tidak, saya tidak akan menyadari hal rahasia seperti itu. Sekarang tubuh ilusi 3.000 petir telah mendarat di tanganku, aku akan melihat betapa sulitnya untuk mempraktikannya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menutup matanya. Kekuatan spiritualnya menyerbu gulungan berwarna perak yang memancarkan cahaya petir.